Tuhan ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom, puji Tuhan. Ketemu kembali bersama saya Pendeta Andreas Subradi. Buat sahabat-sahabat, kabar baik dimanapun berada. Sebuah kesukaan sore hari ini boleh berjumpa bersama-sama. Saya boleh menyampaikan renungan firman Tuhan dalam rangka membangun iman kita bersama-sama. Izinkan saya membaca dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini seringkali disalah mengerti, dikaitkan dengan perjuangan seseorang untuk mendapatkan keselamatan. Ayat ini tentu tidak demikian maksudnya. Ayat ini berbicara kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Dia harus mengerjakan keselamatannya itu. Nah, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama mengapa kita harus mengerjakan keselamatan itu. Dan apa sebenarnya yang dimaksudkan mengerjakan keselamatan itu. Yang pertama, saya mengutip Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mengerjakan keselamatan itu berarti kita berjuang untuk mempertahankan iman kita. Kenapa kita tahu bahwa dunia ini begitu gejolak, begitu merangsang, begitu menantang kita, ya membuat dalam banyak hal kita bisa kehilangan iman, mundur dari iman, tidak semangat, dan lain sebagainya. Maka kita diingatkan kembali supaya setiap kita itu senantiasa berjuang, memperjuangkan iman kita, mempertahankan iman kita di tengah-tengah perjuangan kehidupan kita yang lainnya. Yang kedua, yang perlu kita ingat, mengerjakan keselamatan itu dikutip dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, berbunyi maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi unsur yang kedua kita mengerjakan keselamatan itu, yaitu untuk membuktikan iman kita. Iman itu tidak bisa dinilai sebenarnya, tetapi bisa dilihat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Itu mengerjakan keselamatan, yaitu kita membuktikan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena itu ada perjuangan iman. Ada membuktikan iman kepada dunia. Kalau Kristus ada dalam kehidupan kita, melalui perilaku kita, tutur kata kita, sepak terjang kita. Jadi dimanapun juga kita menjadi garam dan terang dunia. Dalam rangka Tuhan menuntut kita, kita membuktikan iman kita, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, mengerjakan keselamatan itu dikaitkan dengan Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 dan 32. Demikian bunyinya. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut kamu untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengerjakan? Mengapa kita harus berjuang? Mengapa kita membuktikan iman kita? Karena ada kekuatan yang lain yang mencoba mendorong kita, menghancurkan iman kita, menggagalkan pengharapan kita. Dan kita tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu Tuhan mengajar kepada setiap kita supaya kita memperjuangkan, mengerjakan keselamatan kita dalam rangka supaya iblis yang menggocok kita, yang mengunci kita, kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih
dari orang-orang yang menang. Ada kekuatan-kekuatan dari luar yang mencoba untuk membuat iman kita gugur. Setiap orang percaya punya kans untuk kehilangan setidaknya keselamatan itu. Karena ada unsur kuasa kegelapan. Karena itu kita harus senantiasa berjaga-jaga, mempertahankan dan memperjuangkan iman kita. Dengan demikian kita akan menemukan semua, menikmati semua janji Tuhan, kebesaran Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam, Tuhan memberkati kita semua, sahabat Kabar Baik dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Amin. Tak takut, nyatakan kebenaran.